Hai para pecinta film dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kembali lagi saya menjelaskan sebuah kotak terkutuk yang meneror setiap orang yang membuka kotak tersebut. Film ini berjudul Jack in the Box 2019. Film ini menceritakan tentang petugas museum yang bernama Casey yang tanpa sengaja membebaskan iblis yang bersemayam di dalam kotak yang berlapis emas murni. Dan kecerobohannya itu malah menjadi mimpi buruk yang sangat mengerikan. Penasaran dong seperti apa kengeriannya? Daripada penasaran yang bertubi-tubi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film ini diperlihatkan seorang pria tua yang sedang mencari benda rongsok dengan bantuan alat super canggih yang ia miliki. Bagaikan mendapat durian runtuh, si pria tua itu pun terlihat senang saat menemukan sebuah kotak berlapis emas. Kemudian si pria tua itu pun membawa kotak itu dan menunjukkan hasil temuannya kepada sang istri. Jelas saja, sang istri langsung merasa senang karena merasa akan menjadi kaya jika kotak itu dijual kepada kolektor. Melihat keanehan yang terjadi, si istri yang penasaran pun langsung mendekati kotak itu. Betapa kagetnya si istri saat melihat tangan aneh yang keluar dari dalam kotak itu. Melihat sang istri ditarik ke dalam kotak itu, sang suami pun berusaha membuka paksa kotak itu. Akan tetapi, sia-sia saja. Sang suami pun menyesal setelah membawa pulang kotak tersebut. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu 12 tahun kemudian, terlihat seorang pria berpakaian rapi sedang berjalan menuju sebuah museum, di mana si pria yang bernama Casey, dia akan menjalani masa training sebelum bekerja di perusahaan tersebut. Namun Casey pun kebingungan karena tempat tersebut terlihat sepi dari pengunjung. Casey? Casey pun sedikit kaget saat seorang wanita bernama Lisa datang menyambutnya. Dan setelah perkenalan singkat, Lisa pun langsung mengetes keterampilan Casey dengan membersihkan barang-barang di dalam gudang. Lisa pun terlihat heran saat melihat kotak aneh yang Casey temukan. Karena ia pun baru pertama kali melihatnya, lantas ia yang penasaran meminta Casey untuk membuka kotak itu. Dirasa kotak itu menggunakan kunci kombinasi, Lisa pun meminta Casey untuk memutar huruf-huruf yang ada di kotak itu. Dan benar saja, kotak itu pun mulai berubah dan mengeluarkan tuas pemutar. Betapa kagetnya mereka saat boneka mengerikan keluar dari kotak itu. Dan untuk memastikan keantikan kotak ini, Lisa pun segera untuk menghubungi ahli arkeolog bernama David. Akan tetapi, David bisa akan datang besok hari karena ia sedang sibuk meneliti sesuatu dari salah satu kliennya. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat dua orang pencuri kelas coro bernama Ikrom dan Iqbal berhasil masuk ke dalam museum. Karena mereka korban cinta segitiga di tempat kerja. Alhasil mereka pun menempuh hidup seperti ini. Look at the state of you. Dan saat melihat boneka aneh di kotak berlapis emas, tak menghalangi niat si Ikrom untuk mengambil kotak tersebut.
Betapa kagetnya si Ikrom saat melihat sosok yang mengerikan keluar dari kotak itu. Di sisi lain, si Iqbal yang selesai mengumpulkan barang-barang curiannya langsung memanggil si Ikrom untuk segera pergi. Namun ternyata si Ikrom sudah ditarik masuk ke dalam kotak, dan karena tak ada jawaban dari si Ikrom, si Iqbal pun segera menyusulnya. Sontak ia pun panik saat melihat sosok misterius berdiri di ujung lorong. Lalu di tengah rasa ketakutan yang tinggi, tiba-tiba dengan kuku tajamnya makhluk itu menyerang si Iqbal sampai meninggal di tempat. Dan bisa kita lihat, keanehan pada motif kotak menunjukkan jumlah korban yang ditelan oleh kotak ini. Di keesokan harinya, Casey yang baru sampai di museum terlihat heran saat melihat pintu museum sudah terbuka. Dirasa telah terjadi pencurian, Casey segera menelpon Lisa. Kemudian Casey meminta izin melihat rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Namun menurut Lisa, CCTV di tempat tersebut adalah aksesoris agar para pengunjung tidak merusak barang-barang yang ada di museum itu. Hingga tak lama kemudian, David sang ahli arkeolog pun datang. Lantas Casey pun segera mengajak David untuk melihat kotak aneh yang ia temukan kemarin. It's an incredible piece. Dan setelah melihat-lihat kotak tersebut, David pun merasa yakin jika kotak itu berasal dari abad ke-18. Dan menurut kepercayaan orang-orang pada masa itu, kotak tersebut digunakan dalam sebuah ritual untuk menyegel iblis. Asumsi itu pun diperkuat dengan ukiran-ukiran aneh yang ada pada kotak itu. David pun menambahkan setelah kotak itu terbuka, maka si iblis akan mulai berkeliaran untuk mencari mangsa. David pun menyarankan untuk menemui ahli perdukunan yang bernama Maurice jika Casey ingin tahu lebih dalam tentang kotak ini. Mendengar hal itu jelas semakin membuat Casey penasaran setengah mati. Dan saat David akan pergi, Casey pun dibuat heran saat melihat motif di kotak tersebut menunjukkan angka 2. Di siang harinya, Casey yang sedang tidur saat sepi pengunjung, tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan seorang wanita. Akhirnya ada pengunjung. Ternyata wanita ini sedang mencari benda-benda kuno bekas peperangan guna keperluan skripsi. Casey pun memberitahu jika benda-benda itu dipajang di lantai 2. Dan sialnya, kotak aneh itu seolah tertarik dengan kedatangan wanita ini. The lights have gone off. Dan sungguh sial nasib si wanita, karena si iblis berpenampilan seorang badut festival berhasil menjadikan wanita ini sebagai tumbal yang ketiga. Beberapa saat kemudian, Casey yang mendengarkan teriakan si wanita malah kebingungan karena tidak menemukan keberadaan si pengunjung tadi. Keesokan harinya saat Casey akan berangkat kerja, tiba-tiba ia heran saat melihat selembaran orang hilang. Dan setelah dilihat-lihat, wanita itu adalah si pengunjung kemarin yang di museum. Sesampainya di museum, Casey yang mulai curiga pada kotak iblis itu mulai mencari informasi di website Maurice si ahli perdukunan. Dan sungguh tak terduga, ternyata Maurice sudah membuat artikel tentang kotak aneh itu. Disebutkan jika di dalam kotak aneh itu telah dikurung sosok iblis berwujud badut yang bernama Jack. Dan setiap yang membuka kotak aneh itu secara tidak langsung telah membebaskan Jack dari kurungannya, di mana setiap kebebasannya Jack akan berburu 6 tumbal. Dan setiap 10 tahun sekali korban yang ditelan kotak itu akan kembali diriset ke angka 0 dan akan kembali mencari korban sampai korban ke-6. Casey? Kepanikan Casey pun sirna setelah atasan yang bernama Rahel datang. Lantas atasan itu meminta Casey segera membacang kotak tersebut agar menarik perhatian para pengunjung.
Namun saat Casey akan pulang, ia pun akan mempunyai firasat yang buruk. Singkat waktu, sang OB yang bernama Mandy bertugas membersihkan area museum. Melihat boneka mengerikan itu, Mandy pun heran kepada benda seperti ini. Kenapa dipajang di area mainan anak-anak? Di tengah kepanikan Mandy yang ketakutan pun memutuskan untuk kabur. Hingga pada akhirnya, si Mandy pun menjadi tumbal yang keempat. Singkat waktu, 2 hari kemudian Casey dan Lisa kedatangan seorang penyidik yang sedang mencari keberadaan si OB Mandy. Karena menurut penyidik, Mandy belum juga kembali setelah bekerja di museum ini. Akan tetapi, mereka pun kebingungan karena tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang mencurigakan. Namun sebelum penyidik pergi, Casey pun berkata, jika mungkin saja kehilangan Mandy berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada di museum ini. Akan tetapi Martin yang tidak percaya dengan hal-hal mistis hanya menganggap omongan Casey sebagai kotoran hangat yang menjijikan. Singkat waktu dirasa Maurice yang mampu menangani kasus ini, Casey pun berinisiatif untuk menghubunginya. Casey pun meninggalkan sebuah pesan suara dan menceritakan insiden aneh yang terjadi di museum ini semenjak adanya kotak tersebut. Dan untuk membuktikan ucapannya, Casey pun menyimpan sebuah kamera untuk merekam pergerakan dari kotak itu. Lalu saat Casey akan pulang, belum juga Casey berkata kok kameranya hilang, tiba-tiba saja lampunya malah mati. Kepanikan pun semakin menjadi saat Casey mendengar suara musik dari kotak iblis itu. Tanpa diduga, si iblis badut festival menyerang Casey sampai pingsan. Di keesokan harinya entah hoki atau apa, Casey tidak menjadi korban. Kemudian ia pun segera mengecek rekaman untuk dijadikan barang bukti. Akan tetapi, video yang ia buat tiba-tiba rusak. Di tengah kepanikannya, Casey pun berusaha menemui dan meyakinkan Lisa jika kotak tersebut berisi iblis yang sedang mencari tumbal, di mana iblis tersebut bebas setelah tanpa sengaja mereka membuka kotak tersebut. Akan tetapi, seperti biasa sang sutradara belum menyuruh Lisa untuk percaya dan malah menuduh Casey berhalusinasi. Mendengar hal tersebut, Casey yang kesal pun segera pergi untuk mencari petunjuk lain tentang kotak tersebut. Hingga pada akhirnya, Casey pun menemukan sebuah kertas berisi informasi tentang pemilik sebelumnya, yaitu si pria tua di scene awal. Dan apapun masalahnya, Mbah Google solusinya. Hingga Casey pun menemukan sebuah berita tentang kasus pembunuhan yang terjadi di 12 tahun yang lalu, di mana dalam berita tersebut si pria tua itu dianggap gila setelah menghubungkan kematian istrinya dengan kotak terkutuk yang ia temukan. Singkat waktu saat museum tutup, Casey yang ingin mengakhiri teror dari si iblis membawa kotak tersebut untuk dimusnahkan. Sesampainya di tempat terpencil, ia pun segera melakukan pemusnahan dengan solar yang ia beli. Dirasa kota itu akan hancur terbakar, Casey pun memutuskan untuk langsung pulang saja. Namun Casey yang lupa mengambil kunci, akhirnya ia malah balik lagi ke museum tersebut.
Betapa kagetnya Casey di saat dia melihat iblis badut keluar dari kotak itu. Dan saat semua jalan kabur tertutup, jiwa kepepet pun akhirnya bangkit, alias duel 1 lawan 1. Namun anehnya, iblis ini seolah tak enggan untuk menghabisi Casey. Kenapa ya? Di keesokan harinya, Lisa yang menemukan Casey terkapar berusaha menyadarkannya. Dan setelah saat Casey tersadar, ia pun mendapat teguran dari Rachel yang menganggapnya malah molor sewaktu bekerja. Dirasa atasannya ini tidak mengerti apa yang akan terjadi, Casey pun meminta pihak museum untuk segera mengubur kotak iblis itu. Tapi jelas saja, Rachel tidak menggubris permintaan aneh dari Casey dan langsung mengusirnya. Dirasa keadaan semakin runyam, Casey pun memutuskan untuk pergi menemui Maurice secara langsung. Singkat waktu, Casey pun mulai menceritakan kepada Maurice, meminta pendapat gimana cara untuk mengakhiri teror dari si iblis tersebut. Dan menurut Maurice, untuk mengakhiri teror tersebut, Casey harus bisa melukai si iblis sambil membaca mantra, agar sosok itu bisa kembali terkurung. Maurice pun berkata, jika mantra itu sangat simpel dan mudah diingat. Casey pun langsung pergi untuk mengakhiri teror tersebut. Lalu sebelum ia pergi, Maurice berkata, jika dalam proses tersebut seluruh tubuh si iblis harus sepenuhnya masuk ke dalam kotak, dan jangan ada yang tersisa meski hanya selai rambut. Lalu Maurice pun berkata lagi, jika iblis itu tidak akan mengambil jiwa orang yang telah membukanya. Oh, itu sebabnya Casey tidak dibunuh saat ini. Di sisi lain, Rachel menyimpan kotak itu ke dalam gudang. Tapi tiba-tiba, dengan gigi tajam, kotak itu menggiling Rachel seperti adonan bakso daging. Hingga saat Lisa kembali ke museum, betapa shocknya Lisa saat ia melihat potongan kaki atasannya. Please go home from museum now. Kepanikan Lisa pun berubah menjadi rasa takut yang dahsyat. Makhluk itu menampakkan diri. Di sisi lain, Casey yang baru sampai terlihat panik dan berusaha untuk secepatnya masuk ke dalam museum. Sial sekali, si iblis pun berhasil menyerang Lisa sampai merasakan kesakitan yang dahsyat. Di tengah perburuan, seperti biasa Casey kebingungan di tempat tersebut. Karena si iblis kesal dengan si Casey, si iblis badut pun memukul hingga pingsan. Beberapa saat kemudian Casey tersadar. Ia pun kaget saat mendengar suara Lisa yang kesakitan. Melihat Lisa akan dibunuh, Casey pun berusaha menjadi Balmond. Sambil menahan rasa sakit dan ulti yang gak guna, Casey pun berhasil menikam si iblis. Dan untuk mengakhiri teror si iblis, Casey pun berkata, "Bersiaplah untuk hancur!" Hingga pada akhirnya, Casey pun berhasil mengurusi iblis. Kemudian ia yang panik pun berusaha menyadarkan Lisa yang terluka.
Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Casey sebagai tersangka. Possible, please. Singkat waktu, beberapa hari berlalu Lisa yang tidak bisa meringankan hukuman Casey terlihat kembali ke museum untuk mengambil kotak terkutuk itu. Setelah itu, agar tidak ada lagi yang membuka kotak tersebut, Lisa pun berusaha menguburkan kotak tersebut untuk selama-lamanya. I'll ask you again. Di waktu yang sama, Casey pun mulai diinterogasi oleh Martin tentang kasus kematian atasannya. Terlihat Martin pun mengeluarkan beberapa foto dan barang bukti, mulai mendesak Casey untuk mengaku. It would only take something as small as a piece of its clothing. Sontak, Casey pun panik saat melihat kuku si iblis tertinggal dan tidak masuk ke dalam kotak. Karena menurut Maurice, jika ada bagian tubuh si iblis tertinggal, iblis itu akan kembali mencari korban. You have to listen to me! Answer the question! You have to believe me! Dan hingga pada akhirnya, Lisa pun malah menjadi korban terakhir dari si teror iblis, sebelum nantinya kotak itu terbuka kembali. Dan film pun berakhir. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Pastinya sangat menyeramkan sekali, bukan? Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar ya. Mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.